Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Efnol Adzan, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 4 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024 yang akan mensosialisasikan artikel saya dengan judul Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penulisan Karya Ilmiah. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang lebih dikenal sebagai AI pada saat ini menjadi hal yang umum digunakan, baik untuk penggunaan pribadi, bisnis, hingga akademik. Penggunaan AI pada bidang akademik dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu populer di kalangan akademisi. Penggunaan AI terbukti mampu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta secara signifikan dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian. Jadi alasan penggunaan AI. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau AI dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai kecerdasan buatan, diketahui sebagai teknologi dalam hal kapasitas rekayasa yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dan juga dalam hal disiplin ilmu. AI menggunakan komputasi untuk mempelajari pengetahuan, pembelajaran, dan perilaku manusia, sebagian dengan membangun agen yang mampu mengetahui, belajar, dan berperilaku. Ada satu model dalam AI yang biasa disebut dengan Large Language Model atau LLM yang dapat beroperasi dengan menggunakan kumpulan data ekstensif untuk mempelajari pola dan hubungan antara kata dan frasa. Model ini telah dilatih pada sejumlah besar data teks untuk mempelajari pola statistik, tata bahasa, dan semantik bahasa manusia. Sejumlah besar teks ini dapat diambil dari internet, buku, dan sumber lain untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang bahasa manusia. Apa itu etika? Etika adalah kumpulan pengetahuan manusia yang dapat membantu memutuskan bagaimana mereka dan orang lain harus berperilaku. AI dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengurai masalah kompleks dari banyak informasi dan data sehingga diperlukan teknologi dalam bentuk software misalkan, yaitu ERSTAT, SPSS, ANOVA, VOCIWER, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan yang muncul mengenai etika penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Pertama, sejauh apa penggunaan AI dalam pengaplikasiannya di dunia pendidikan terutama penulisan karya ilmiah? Yang kedua, bagaimana keterbatasan penggunaan AI dalam pengaplikasiannya di dunia pendidikan terutama penulisan karya ilmiah? Fungsi penggunaan AI yang pertama yaitu AI mampu menganalisis data dan atau informasi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, AI juga mampu untuk membandingkan data dan atau informasi dalam jumlah yang besar dan banyak. Yang ketiga, AI mampu untuk menjalankan tugas akademisi dalam penelitian dan pengajaran, yang dimana dalam hal lanjut nanti akan dibahas pada topik yang selanjutnya. Keempat, AI mampu untuk membantu penulisan karya ilmiah dengan kalimat yang terstruktur. Yang kelima, AI memiliki kemampuan untuk membaca konteks, terutama AI dalam model LLM. Terakhir, AI mampu untuk memeriksa tata bahasa atau grammar. Walaupun begitu, AI memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, AI over-reliance atau bergantung berlebihan pada data informasi. Hal ini dikarenakan AI harus terus mengupdate database yang dimilikinya, yang dimana dalam mengupdate database-nya ini hanya mampu dilakukan oleh seorang developer atau pengembang. Yang kedua, plagiarisme atau bersifat otentik semu, yang dimana output dari AI biasanya adalah hasil dari reproduce atau pembuatan kembali dari hasil AI yang sebelumnya, sehingga user akan merasa apa yang dibuat oleh AI merupakan otentik, padahal hal tersebut hanyalah berupa parafrase ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang telah diproduksi sebelumnya. Yang ketiga, hasil AI terkadang bias, di mana AI memiliki keterbatasan untuk memahami sebuah konteks, yang dimana konteks-konteks tersebut hanya mampu dipahami oleh manusia. Terlebih, AI memiliki keterbatasan dalam database. Terakhir, misinformasi atau informasi tidak akurat,
kembali lagi merupakan kelemahan dari AI, yaitu keterbatasan database, di mana seorang developer atau pengembang tersebut harus terus melakukan update atau keterbaruan dari AI. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi kesalahan tata bahasa dan ejaan, serta memberikan saran untuk perbaikan. Selain itu, AI juga dapat membantu penulis dapat mencari sumber yang relevan dan mengorganisir struktur penulisan. Berdasarkan hasil ini, rekomendasi untuk penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah adalah menggunakan AI untuk membantu mengidentifikasi kesalahan tata bahasa dan ejaan, serta memberikan saran untuk perbaikan, untuk mencari sumber yang relevan, dan mengorganisir struktur penulisan, serta untuk membantu penulis dalam meningkatkan kualitas penulisan, namun tetap perlu dilakukan pengecekan manual untuk memastikan keakuratan dan keabsahan konten. Penggunaan AI memiliki beberapa fungsi dan limitasi, termasuk dalam penulisan karya ilmiah, sehingga penting bagi peneliti untuk memvalidasi dan verifikasi kembali hasil tulisannya pada artikel ilmiah tersebut. Dalam praktiknya, penerapan etika penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah dimaksudkan agar peneliti tidak mencederai dan merusak integritas akademik, sehingga penting untuk melihat kembali batasan apa yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh peneliti terhadap penggunaan AI. Pemanfaatan AI juga seharusnya terbatas pada ide, outline, alat bantu analisis, dan ekstraksi data atau informasi, dan pengecekan tata bahasa atau grammar. Di samping itu, perlunya pengakuan dari penulis agar dapat menunjukkan integritas dengan menandai bagian apa saja yang merupakan hasil murni dari AI atau hasil campuran dari AI. Penandaan berupa highlight ini merupakan bagian dari integritas akademik, di mana akademisi dan peneliti dapat menunjukkan bahwa mereka tidak menyalahgunakan dan menggunakan secara berlebihan hasil dari AI. Sekian dari saya, terima kasih.